Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini singkat karena sudah mau azan. Yang pertama, ini dalam pagar ini rumah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu an, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan orang terkaya di kota Mekah pada masa itu. Dan semua hartanya dihabiskan ketika tahun ke-7 sampai ke-10 kenabian. Di mana tahun-tahun itu Rasulullah SAW dan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib dibayaqat, sehingga Sayyidatuna Khadijah menginfakkan seluruh hartanya untuk memenuhi kebutuhan daripada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ya. Dan juga beliau merupakan satu-satunya wanita yang mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu malaikat Jibril menemui Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sebentar lagi Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha akan datang membawakan makanan yang kau sukai. Maka sampaikan kepada beliau adalah salam dari Allah Subhanahu wa taala dan salam dariku. Ada titipan salam dari Allah dan dariku." Beliau satu-satunya wanita yang mendapatkan titipan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di sana, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, putra-putri Rasulullah semuanya lahir di sini. Putra-putri Rasulullah semuanya lahir di sini. Kita udah 2 kali duduk di sini ya. Ada 2 kali ya. Itu dulunya rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan dulu di belakang sini ada sebuah batu yang setiap malam mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau orang yang paling dicintai Allah dan Rasulnya. Orang yang paling dicintai Allah dan Rasulnya. Karena beliau orang yang sangat menjaga kehormatannya dan kemuliaannya dari semenjak zaman jahiliyah sampai beliau wafat. Di saat wanita Arab rusak amburadul dengan akhlaknya yang gak karuan pada masa itu, Sayyidatuna Khadijah hidup dengan keistiqomahannya dengan menjaga kesucian dan kemurnian dirinya. Makanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi istri daripada utusan terbaiknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat di sana ada pintu ya, yang ada genteng warna hijau. Genteng warna hijau ya. Itu pintu Bani Syaibah. Pintu Bani Syaibah. Ini kalau ditarik ke sana lurus, itu lurus dengan lurus dengan Hajar Aswad. Ya, jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bani Syaibah itu siapa? Beliau adalah keturunan yang bertugas memegang kunci Ka'bah. Jadi yang memegang kunci Ka'bah, ini saya singkat saja. Pertama yang memegang kunci Ka'bah Nabiullah Ismail alaihissalam setelah dibangun. Ya, kemudian setelah itu jatuh kepada suku Jurhum, pendatang. Tapi suku Jurhum ini kemudian dipegang oleh keturunan Nabi Ismail. Dipegang oleh keturunan Nabi Ismail begitu lama, kemudian diambil alih oleh suku Jurhum. Awalnya suku Jurhum ini bagus orangnya, baik-baik. Tapi dengan kecokakannya, dengan kesombongannya, kemudian suku Jurhum ini menghancurkan kemuliaan Ka'bah. Sehingga kemudian daripada suku Khuza'ah dan suku daripada keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam bekerja sama untuk apa? Untuk mengusir suku Jurhum. Ya, lihat sini semua. untuk menghancurkan suku Jurhum, untuk mengusir suku Jurhum, ya, untuk mengusir suku Jurhum dari kota Mekah, karena suku Jurhum menodai kesucian tanah suci Mekah. Setelah suku Jurhum pergi, dipegang oleh suku Khuza'ah, sampai itu lama suku Khuza'ah memuliakan Ka'bah, sampai datang kemudian Amr bin Luhai, pemimpin yang dimuliakan, yang diagungkan oleh suku Khuza'ah. Setelah beberapa lama, sekitar 300 tahun ya, kemudian Amr bin Luhai ini dengan ketidaktahuannya, dia pergi ke Syam dan membawa patung yang bernama Hubal. Kemudian diajarkan kepada kaumnya dan disembah, dan itulah patung pertama kali yang dibawa oleh suku Khuza'ah. Yang kemudian setelah beberapa lama ya, akhirnya dengan ketidaktahuannya, dengan kebodohannya, kemudian semakin banyak patung-patung yang disembah di sekitar Ka'bah. Sampai pada akhirnya kemudian ada keturunan terakhir, suku kepala terakhir daripada suku Khuza'ah ini merasa miris dengan hal itu, dan akhirnya menikahkan putrinya dengan Qusay bin Kilab, karena merasa suku Khuza'ah sudah tidak pantas lagi memegang kunci Ka'bah. Akhirnya setelah ayahnya wafat ya, kunci itu dipegangkan kepada menantunya, yaitu Qusay bin Kilab. Dari Qusay bin Kilab kemudian punya anak yang namanya yang namanya siapa? Ya, ada Abdul Manaf, ada Abdul Dar. Maka Abdul Dar ini yang paling bungsu. Ya. Maka kemudian kunci Ka'bah itu diberikan kepada Abdul Dar. Nah, dari Abdul Dar kemudian diberikan kepada keturunannya sampai kepada Utsman bin Tolhah yang semasa dengan Rasulullah
Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah ingin masuk ke Ka'bah dan dilarang oleh Utsman bin Talha. Rasulullah mengatakan, nanti itu Ka'bah, kunci Ka'bah akan saya ambil dan akan saya berikan kepada orang yang saya kehendaki. Utsman bin Talha mengatakan, pada waktu itu orang Quraisy akan hancur. Tapi kata Rasulullah, tidak, akan semakin mulia. Maka ketika penaklukan kota Mekah, Utsman bin Talha sudah Islam. Rasulullah diminta, dan kemudian Abdul Manaf, Sayyidina Abbas ngomong, ya Rasulullah, demi Allah kumpulkan pengurusan Ka'bah dengan pengurusan jemaah haji kepada saya. Sayyidina Abbas keturunan siapa? Keturunan Abdul Manaf. Yaitu masih ke atasnya masih sama kepada Qusay. Masih sama ya. Masih satu. Makanya Abdul Manaf ditugaskan untuk melayani jemaah haji, Abdul Dar ditugaskan untuk melayani Baitullah Ka'bah. Maka ketika sampai kepada Utsman bin Talha dan kepada Sayyidina Abbas ingin supaya Rasulullah memberikan kunci itu kepada Sayyidina Abbas. Tapi kemudian Rasulullah menyerahkan kepada Utsman bin Talha dan mengatakan, "Khudh ya Bani Talha, la yanzahu ahadun minkum illa zalimun." Tidak akan ada yang mengambil darimu kunci ini kecuali dia orang zalim. Bahkan sampai sekarang sekalipun Raja Salman, siapapun itu gak berani masuk ke Ka'bah kecuali atas izin daripada keturunan Utsman bin Talha. Sampai sekarang beliau tetap menurunkan pemegangan kunci itu daripada Utsman bin Talha sampai sekarang. Ya. Dan itu diberi nama itu Syaibah. Syaibah itu apa? Keturunannya dari Utsman bin Talha kepada Syaibah terus selanjutnya. Jadi sampai sekarang itu diberi julukan Asy-Syaibani, Syaibah, keturunan daripada Syaibah, keluarga daripada Utsman bin Talha. Itulah tentang pintu itu ya. Pintu yang warna hijau itu ya. Ya. Itu sejarah tentang kunci Ka'bah. Ya, ini sangat singkat ya. Nanti bisa diulang lagi di videonya kalau ingin mendengarkan lebih lanjut. Ya, karena ini memang sangat cepat karena waktunya sudah maghrib ya, Ya, 5 menit lagi. Ya, insyaallah bisa difahami ya sedikit demi sedikit insyaallah ya. Insyaallah. Jadi di sana tempat lahirnya Rasulullah, Jabal Abi Qubais, gunung pertama kali, rumah Arqam bin Abil Arqam, rumah Siti Khadijah, dan pintu Syaibah sang pemegang kunci Ka'bah sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan ini bukan ziarah terakhir kali karena besok kita akan check out. Mudah-mudahan kita datang ke sini setiap tahun. Amin ya rabbal alamin. Ayo. Ya, besok jam 3 kita tawaf wada. Malam ini jam 3 kita tawaf wada. Mohon jam 3 kumpul di lobi hotel. Ya, insyaallah ya. Siap ya. Jam 3 sebelum subuh, jam 3 malam. Oke. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.